kembali dengan kami guru-guru dalam ibadah pendidikan karakter Kristus. Nah, saat pagi hari ini menjelang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, mari kita akan menjadi anak-anak yang merdeka, menjadi anak-anak yang merdeka dari sifat-sifat yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang boleh kita dapatkan pagi hari ini tertulis dalam Injil tulisan Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Ayat itu menuliskan bagaimana, dan Yesus semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya dan besarnya, sehingga dia dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita akan belajar satu visi dari sekolah kita SD Kristen Terang Bagi Bangsa adalah mendidik anak untuk memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus yang seperti apa yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, supaya kita tampil sebagai orang-orang yang merdeka, tampil sebagai pemenang, sehingga masa depan kita penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Dengan jelas sekali ayat tadi mengatakan bahwa Yesus semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya dan besarnya. Seringkali kita dapati di realita kehidupan ini, anak-anak semakin bertambah besar, ada kebanyakan mereka semakin bertambah besar, tutur katanya, sikap tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Nah, Miss Vina berharap lewat penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, betul-betul karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa pelajari dari karakter Kristus? Di ayat sebelumnya dikatakan Yesus dari sejak kecil, setelah dia disunat, kemudian setiap tahun orang tuanya membawa dia ke rumah Tuhan. Satu waktu ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, ketika orang tuanya membawa ke rumah Tuhan untuk beribadah, setelah selesai beribadah, ternyata Yesus terpisah dari orang tuanya. Orang tuanya ketika menyadari dalam perjalanan Yesus tidak ada bersama mereka, dia kalang kabut, kemudian mencari. Selama 3 hari mereka mencari Tuhan Yesus tetapi tidak diketemukan. Kemudian orang tuanya kembali menuju ke bait Allah, dan orang tuanya melihatnya kaget karena didapati Tuhan Yesus sedang duduk dengan alim ulama, bercakap-cakap, bertanya jawab tentang firman Tuhan. Dan di situ dicatat ataupun dilihat orang sekitar situ, kecerdasan Tuhan Yesus itu betapa sungguh terbukti. Nah, dari firman Tuhan ayat ini, Miss Vina ingin menyampaikan kepada kita, kita diciptakan Tuhan menjadi anak yang istimewa. Tuhan menciptakan kita untuk menjadikan kita menjadi manusia yang berguna, karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, karakter Kristus yang bisa kita dapatkan, mungkin Miss Vina akan memberikan satu ilustrasi kepada kita untuk memahami bagaimana karakter Kristus yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi yang Miss Vina ingin berikan kepada kalian. Di tangan Miss Vina ini ada sebuah pensil. Pensil ini adalah alat ataupun benda yang tidak asing lagi bagi kalian. Ya, biasanya kita anak-anak sekolah pasti membutuhkan alat tulis ini yang namanya pensil. Nah, pensil ini diciptakan untuk bisa berguna. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita layaknya seperti pensil ini, bahwa kita ada di dunia ini, kita diciptakan untuk menjadi manusia yang berguna. Nah, seperti layaknya pensil ini akan menjadi benda yang berguna ketika dia ada di tangan yang tepat. Ingat, ada di tangan yang tepat. Apabila pensil ini tidak ada di tangan yang tepat, maka fungsinya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kalian, anak-anakku. Kalau kita ingin menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang berkualitas, memiliki karakter Kristus, maka kita harus ada di tangan yang tepat. Yaitu tangan siapa? Ya tidak lain lagi adalah di tangan Tuhan Yesus Kristus. Letakkan hidupmu di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan punya satu rancangan kepada kita, masa depan penuh dengan pengharapan. Letakkan di tangan yang tepat. Nah, anak-anakku yang Miss Vina sayangi dan Miss Vina banggakan, nah, ada satu ayat firman Tuhan mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setia Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya.
Jadi serahkan kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bukankah ada satu ayat firman Tuhan menuliskan di dalam Injil tulisan Yohanes pasal 10 ayat 28. Apabila aku akan memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan merebutnya dari tanganku. Jadi dari poin yang pertama, belajarlah seperti pensil ini. Letakkan hidupmu di tangan tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau, masa depanmu akan penuh dengan pengharapan, dan engkau akan memiliki karakter yang istimewa. Nah, selanjutnya anak-anakku, setelah kita belajar dari pensil ini, yaitu kita harus meletakkan di tangan yang tepat. Di hadapan kalian ada di tangan Miss Vina, yaitu rautan. Apa fungsi daripada rautan ini? Perjalanan hidup kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Pensil ini ketika sementara digunakan, kadangkala dia harus berhenti. Berhenti untuk apa? Untuk bisa ditajamkan. Untuk bisa dapat berguna, hidupnya berkualitas, dia harus diraut. Pensil ini harus diraut sehingga ketajamannya akan terbukti, sehingga bisa tajam dan bisa dipakai kembali. Begitu juga dalam kehidupan kita, anak-anakku. Kadangkala kita menghadapi satu jalan hidup yang tidak enak. Sebagai anak sekolah, rasanya untuk belajar dituntut kita harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kita harus belajar, kita harus menghafalkan, kita harus mentaati tata tertib sekolah, kita harus menuruti apa yang diajarkan oleh guru, dan kita juga harus mentaati orang tua. Ada banyak aturan yang harus kita lakukan. Kadangkala itu merupakan satu hal yang sangat menyulitkan kita, sangat menyakitkan dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang merasa kehidupan kita tidak enak, itu bukan berarti merancangkan suatu hal yang tidak baik untuk kita. Kadangkala kita memang membutuhkan hidup kita perlu ditajamkan, karena kita akan menjadi anak yang berkualitas. Jadi dari rautan ini kita bisa belajar, ketika kita merasa perjalanan hidup kita harus ditajamkan dengan satu proses perjalanan yang tidak enak, situasi yang tidak enak, tetap jalanilah, karena itu akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Nah, anak-anakku, selanjutnya setelah kita belajar dari rautan ini, di hadapan Miss Vina juga ada penghapus. Apa fungsi daripada penghapus? Yaitu untuk menghapus. Seringkali ketika kita sementara menulis, kita akan melakukan satu kesalahan-kesalahan. Nah, kita membutuhkan penghapus untuk dapat menghapus kesalahan yang kita lakukan. Begitu juga perjalanan hidup kita. Kadangkala kita menjalani tidak mulus. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tetapi kalian tidak usah khawatir ataupun bersedih hati. Itu adalah hal yang wajar. Selagi kita menyadari kesalahan yang kita lakukan dan kita bersedia untuk meminta maaf dan meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan yang kita lakukan. Dan kita akan berjalan kembali, bersikap dan bertingkah laku kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anakku, setelah penghapus, kita kembali kepada pensil ini. Kita perhatikan dalam pensil ini secara luar, ada bagian yang ternyata bagian yang terpenting ini bukan hanya luarnya saja, tetapi bagian dalam, yaitu hitam-hitamnya atau arangnya. Nah, seringkali betapa bangganya kita dengan keadaan luar kita. Padahal sesuatu yang berguna adalah di dalam ini, di dalam diri kita itu ada sesuatu yang berguna. Ada satu ayat firman Tuhan menuliskan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada Roh Allah? Ada Roh Allah tinggal diam di dalam dirimu. Nah, sehingga Allah mengharapkan, Yesus mengharapkan ada sesuatu potensi di dalam hidup kita. Harus keluar di dalam hidup kita untuk kita menjadi manusia yang berguna. Yaitu apa? Buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, sesuatu hal yang berguna di dalam diri kita, itulah yang harus kita tunjukkan. Bukan penampilan luar yang kita tonjolkan, tetapi yang dari dalam ini kita utamakan. Nah, bukankah ada satu ayat firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus bisa jaga hati. Maka kalau hati kita jaga, kita akan menjadi manusia yang berguna. Yang terakhir, anak-anakku, pensil ini
pasti dia ketika dia akan berguna, dia tidak asal dipegang saja, tetapi dia akan meninggalkan satu goresan-goresan. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Kalau kita ingin menjadi anak yang berkualitas, anak yang berkarakter Kristus, tentunya kita tidak meninggalkan satu tulisan yang sekedar hanya tulisan, tetapi kita akan mulai menuliskan sesuatu, meninggalkan tulisan yang berguna, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tinggalkanlah satu kesan yang berguna. Nah, berhubungan dengan itu apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan kita, mari kita tinggalkan itu, kita letakkan, kita tunjukkan itu, menunjukkan sehingga orang bisa melihat karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang sangat Miss Vina sayangi dan banggakan, dalam ibadah pendidikan karakter Kristus pagi hari ini, kita sudah mendapatkan satu pencerahan sehingga kita betul-betul memiliki karakter Kristus. Kalau kita ingin menjadi manusia yang berguna, letakkan tanganmu di tangan kuasa Tuhan. Dan apabila perjalanan hidupmu mengalami situasi yang tidak enak, mari tetap jalani itu dengan penuh kesabaran. Tuhan akan turut campur tangan. Apabila dalam perjalanan hidupmu ada sesuatu kesalahan yang dilakukan, segeralah minta ampun kepada Tuhan dan kembali serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Selanjutnya, sadarilah di dalam dirimu ada banyak potensi yang Tuhan berikan, karunia ataupun talenta. Mari pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan. Yang terakhir, tinggalkanlah, buatlah kesan yang baik, buatlah satu sikap yang baik, maka itu akan menunjukkan kita adalah anak yang berkarakter Kristus. Nah, kita akan tutup ibadah kita dalam doa, satu pujian yang kita naikkan kepada Tuhan untuk masuki di dalam doa. Si Tuhan, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Menjadi
Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, dari pemberian-Mu yang indah, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah-Mu, atas anugerah pemberian-Mu yang Kau berikan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau memberikan kemerdekaan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Kau menolong setiap apa yang menjadi rancangan-rancangan di bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati semua Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai Bapak Menteri dan seluruh kabinet-kabinetnya Tuhan, serta sampai ke tingkat RT Tuhan. Kau menyertai setiap keluarganya, Kau memberikan pertolongan setiap apa yang belum menjadi dinyatakan di bangsa ini Tuhan. Kau menolong anak-anak-Mu Tuhan dan Kau utus untuk menjadi utusan-utusan di bangsa ini Tuhan. Kau memberkati semua Tuhan. Kau curahkan roh mengandalkan akan Engkau Tuhan, supaya mereka bekerja dengan nyata karena kuasa-Mu Kau nyatakan kepada anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter Tuhan yang menangani setiap masalah di kesehatan ini Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, Kau tahu Tuhan, pandemi ini yang belum selesai Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga, Kau memberkati, Kau memberikan kekuatan setiap para medis Tuhan, perawat maupun dokter-dokter Tuhan. Kau memberikan kekuatan Tuhan untuk mereka Tuhan, supaya mereka dalam menangani pasien mereka diberi kekuatan, kesabaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk guru-guru Tuhan di bidang pendidikan Tuhan. Kau menolong anak-anak-Mu Tuhan, Kau menolong di bidang pendidikan supaya anak-anak, orang tua, guru bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa kami di dalam mendidik anak-anak ini bisa berhasil dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang dihadapi saat itu Tuhan. Kau memberikan roh pengertian Tuhan, roh kebijaksanaan kepada orang tua Tuhan, supaya juga mereka menyadarkan dirinya untuk sanggup Tuhan membantu guru di rumah untuk menolong anak-anaknya dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada anak-anak di rumah. Terima kasih